Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga telah memberikan kelebihan dan kekurangan di setiap makhluknya. Semua itu Allah titipkan bukan tanpa hikmah di dalamnya. Allah menciptakan makhluk hidup tanpa ada yang sia-sia. Bagaimanapun wujudnya, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, kita sebagai manusia, sebagai murid, sebagai mahasiswa, terkhususnya mahasiswa akuntansi, pasti pernah dengar dong dari guru kita maupun dari dosen kita kalimat seperti ini. Balance belum tentu benar, dan yang tidak balance pasti salah. Maksudnya adalah sesuatu yang balance saja masih belum tentu benar dan masih butuh banyak evaluasi untuk menjadi benar. Dan saja yang tidak balance pasti salah. Dari kalimat tersebut kita dapat mengambil hikmah untuk jangan merasa selalu benar terlebih dahulu dan selalu melakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ternyata di Al-Quran juga ada loh ayat yang menerangkan hal tersebut. Di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Bila kita kaji ayat ini lebih dalam, maka kita akan temukan nasihat yang sangat berguna di dalamnya, yakni hendaklah kita sebagai makhluk hidup secara seimbang dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita, dan juga menikmati kehidupan duniawi serta kenikmatan sesuai dengan ridha Allah sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan akhirat kelak. Dan janganlah kita hidup serakah seperti Qarun, tokoh serakah dan pengejar harta yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang terlalu sibuk mengejar harta serta kesenangan duniawi, sehingga ia melupakan kehidupannya kelak di kemudian hari di akhirat yang lebih kekal dan lebih baik dari segala apa yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, mari manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan kesadaran penuh bahwa usia dan kehidupan kita itu ada akhirnya, dan mencari akhir yang baik, husnul khotimah, adalah kuncinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah urusan duniawimu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan laksanakan amalan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Selain itu, yang dapat kita petik dari surat Al-Qasas ayat 77 adalah nasihat agar kita selalu berbuat baik kepada orang lain, sekaligus dengan kriterianya berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangankan berbuat jelek pada orang lain, berbuat baik saja yang biasa-biasa saja tampaknya tidak cukup atau belum cukup. Kita harus berbuat baik sesuai dengan kasih sayang Allah pada kita. Betapa kita seharusnya dapat menjadi rahmatan lil alamin dan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang merugikan orang lain. Pada akhir kalimat ini, Allah telah menutup ayat ini dengan larangan bagi setiap manusia untuk tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena, dan tidak memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan lingkungan sehingga menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita nanti. Allah menitipkan kita agar kita dapat memelihara alam dan kehidupan ini supaya menjadi tetap baik untuk umat penerus kita kelak. Sungguh indah dan bermakna nasihat yang ada di ayat ini. Kita diajarkan untuk hidup balance, hidup seimbang di dunia ini dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia penghuni terhormat di alam akhirat. Hidup cukup
dan dapat menjadi rahmat bagi orang lain dan lingkungan kita di dunia. Serta senantiasa berbuat kebaikan bagi alam dan kehidupan kita di akhir hayat nanti. Wallahu bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.